Oke, sudah terlihat Terlihat. slide-nya. Oke ya. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ya. Oke, ini harusnya Mas Iza itu sama Mas Ardi ya. Mas Ardinya kemana? Kurang tahu, Pak. Oh, Nggak ada. oke. Iya, Belum ini, berarti hari ini belum sempat kontak-kontak kan? belum. Nggak ada Oh, kontak. oke, ya sudah. Sekarang saya coba melanjutkan apa yang sudah bahas di sebelum itu kemarin ya dengan Bu Retno. Jadi kalau saya lihat di Eldirunya, bahasan terakhirnya itu kalau nggak salah di high climbing ya. Sorry, yang generate and test. Oke. Nah sekarang di pasca di setelah mid ini atau di paruh semester kedua ini nanti kita akan coba belajar beberapa algoritma dari kecerdasan buatan ya. Yang pertama adalah logika fuzzy. Nah, sebenarnya kalau si fuzzy ini ya dikenalnya bukan algoritma sih sebenarnya. Dia ya metode berpikir saja, metode inferensi ya. Inferensi fuzzy, berpikir fuzzy. Cuman sebelum masuk ke metode inferensinya, kita kenalan dulu dengan dasar fuzzy-nya. Apa itu fuzzy? Oke ya. Nah, itu nanti hari ini di fuzzy ini mungkin akan dua pertemuan barangkali ya. Sampai di pertemuan di eh, pekan depan. Oke, di awal ini ada beberapa hal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari historinya, kemudian ada terminologi, dan juga ada fungsi pembuatan, ada opera, ada penalaran sampai implikasi. Oke, yang pertama barangkali kita belajar dulu dari sejarahnya ya. Jadi si Fuzzy ini dicetus ya atau diusung oleh salah satu ilmuwan yang namanya Lotfi Zadeh di sini. Dia adalah seorang profesor matematik ya yang mengusulkan tentang himpunan Fuzzy di sana. Jadi sebenarnya dasarnya adalah dari operasi logika komputer ya yang dia nanti untuk melakukan manipulasi data. Nah, tapi itu semuanya diarahkan bukan hanya logika yang konvensional seperti yang biasanya ya, tapi diarahkan dia berpikir layaknya manusia itu berpikir kayak gitu. Nah, ini awal awal muasal dari Fuzzy itu dari sana. Oke. Nah, kemudian di sini ada satu contoh ya. Satu contoh penerapan teknologi yang dia sudah menerapkan logika fuzzy logic ya. Salah satunya adalah mesin mesin cuci ya. Ini yang biasa ya kita sudah sering berinteraksi dengan mesin ini gitu kan. Jadi kan biasanya eh, banyak mesin cuci ya yang dia itu bisa ya seolah-olah cerdas gitu ya. Ya memang cerdas gitu. Jadi kalau misalkan kondisi airnya banyak, dia bisa apa melakukan putar dengan memutar memutar si pakaian itu dengan kecepatan tertentu. Tapi kalau jumlah airnya sedikit, dia juga bisa dengan memutar dengan kecepatan tertentu. Nah, dengan konsep itu ya, dengan ketika air sedikit, kemudian ketika airnya banyak, itu dia bisa mengatur kecepatannya. Nah, itu salah satu implementasi dari fuzzy logic. Jadi dia memang diarahkan betul-betul berpikir ya seperti manusia berpikir gitu ya. Cuman dasarnya memang
logika gitu di sini. Jadi inferensinya adalah inferensi logika. Oke, nah kemudian ketika kita bicara kalau tadi kan di sejarah ya. Nah kemudian secara basic ya atau secara terminologi si si Fuzzy ini ya sebenarnya ini ya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti dia tuh diarahkan melakukan melakukan komputasi atau paradigma komputasinya itu didasarkan bagaimana cara seorang manusia itu berpikir. Jadi kalau misalkan Mas Iza itu berpikir kalau misalkan ada gempa itu lari, ya berarti Fuzzy juga harus bisa seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita menciptakan robot yang pengen berpikir seperti manusia, ya ketika ada bencana misalkan, ketika dia dalam kondisi takut, ya dia harus lari itu menjauhi menjauhi bencana itu atau menjauhi mara bahaya itu. Ya ini sama. Nah kemudian si si Fuzzy ini ya apa namanya bekerjanya itu di apa ada di uncertainty ya di ketidakpastian, di ketidakjelasan. Nah, kemudian ya dia harus bisa menentukan mana yang harus harus diambil gitu kan. Nah, dari ketidakjelasan kemudian dari penilaian, nah itu nanti si Fazilnya harus harus bisa mengambil keputusan di sana ya. Jadi cara berpikirnya di sana. Nah, si fuzzy logic ini yang tadi sudah saya sampaikan, dia memang berbeda dari logika yang pada umumnya, yang logika klasik ya. Jadi kalau Mas Iza itu sudah belajar logika klasik, misalkan di teknik digital, ketika ada gerbang N, itu ya hanya bisa membedakan satu dan nol, atau hanya bisa membedakan hitam dan putih gitu ya, benar dan salah. Nah, tapi di logika fuzzy itu tidak seperti itu. Tapi ya nilainya itu ada di antara antara 0 dan 1 gitu ya, antara hitam dan putih gitu. Ada di wilayah keabuan misalkan, atau abu-abu mendekati putih, abu-abu mendekati hitam, atau apapun gitu ya. Tapi nilainya ada di antara rentang itu. Nah, nanti si nilainya itu dikenal dengan istilah derajat keanggotaan ya. Jadi kalau logika tradisional itu yang hanya kenal angka 0 dan 1 ya sudah nilainya 0 dan 1 untuk nilai derajat keanggotaannya. Tapi kalau fuzzy logic karena dia ada di antara 0 dan 1 ya nanti dia punya nilai spesifik untuk derajat keanggotaannya. Jadi kalau misalkan 1 itu adalah putih dan 0 itu adalah hitam misalkan, berarti kalau abu-abu mendekati hitam, berarti mungkin ya nilainya mendekati angka 0 ya, misalkan 0,25, 0,15 dan seterusnya. Tapi kalau abu-abunya mendekati putih, ya berarti nilainya mendekati angka 1. Bisa 0,75, 0,85 dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung juga ya tentang fungsi keanggotaan. Nah, jadi nanti apa namanya? Si fungsi keanggotaan ini akan menentukan besarnya derajat keanggotaannya ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kurva segitiga misalkan, atau kurva linier, atau kurva S, atau kurva lonceng misalkan, itu nanti akan sangat menentukan nilai derajat keanggotaannya. Nah, untuk pertemuan hari ini barangkali kita coba kenalkan dulu beberapa fungsi keanggotaan ya. Nanti di pekan depan baru nanti kita coba melakukan inferensi fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan yang sudah kita kenal. Oke, nah untuk kurva linier, nah ini gambarnya bisa Mas Iza dan Mas Ardi lihat.
Jadi linear ini dia bisa naik juga bisa turun linearnya ya. Jadi ini mirip dengan ya fungsi matematika biasa lah ya. Jadi misalkan ini ada nilai ada simbol derajat keanggotaan yang ditulis sebagai mu x ya. Artinya derajat keanggotaan x itu ada di mana. Jadi ini jelas nilai optimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah 0 gitu kan. Nah, si Fazi ini ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan dia katakanlah dia nilainya X-nya itu kurang dari sama dengan A, yang ini ya, berarti dia bernilai 1. Tapi kalau X-nya lebih besar dari B, berarti nanti dia bernilai 0. Tapi kalau di antara keduanya, di antara X-nya ini ada di antara A dan B, ya berarti dia punya nilai yang bisa kita hitung gitu kan. Bisa 0,5, 0,25, dan seterusnya. Nah, begitupun ketika kita menggunakan fungsi linear yang naik ya. Kalau tadi kan yang turun, ini yang naik. Oke, itu fungsi keanggotaan. Nah, kemudian sebentar, di kurva kalau tadi kan fungsi linear ya, baik yang naik maupun yang turun. Nah, sekarang ketika yang digunakan adalah fungsi keanggotaan segitiga ya. Oke, segitiga ini nanti dia ada tiga poin yang harus diperhatikan. Di sini ada titik A, kemudian titik B, dan titik C. Oke ya, artinya nilainya ini bakal ada di antara ini gitu kan. Kalau misalkan ada di antara A dengan B, ya berarti nanti dia punya derajat keanggotaannya nilainya ya nilai tertentu gitu ya. Pokoknya dia ada di antara 0 dan 1. Begitupun ketika nilainya ada di antara B dan C misalkan. Ya dia juga punya nilai derajat keanggotaan yang ada di antara 0, 0 dan 1. Oke, kalau tadi yang segitiga, nah kalau yang sekarang trapesium. Nah, sebenarnya kalau yang trapesium ini tidak jauh beda dengan yang segitiga ya. Hanya dia memang membagi beberapa, kalau tadi kan segitiga hanya membagi menjadi 2 daerah ya. Daerah yang sebelah kiri sama daerah yang sebelah kanan misalkan. Nah, kalau yang ini dia dibagi empat region di sini ya. Ada yang linear naiknya, kemudian juga ada yang linear turunnya, kemudian juga ada yang fungsi perseginya di sini. Nah, nanti cara menghitung derajat keanggotaannya di sini. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 5 misalkan, kemudian C-nya 8, D-nya 10, 1, 5, 8, dan 10. Berarti ketika misalkan Mas Iza atau Mas Ardi dikasih nilai X, kalau X-nya 6,5 misalkan, berapa sih derajat keanggotaannya gitu. Nah, berarti ya harus dihitung gitu. 6,5 itu ada di mana? 6,5 itu berarti ada di antara B dengan C. Ya sudah, berarti kalau ada di antara B dengan C, ya berarti nilainya jelas 1 di sini. Tapi kalau misalkan tadi kan di sini 8 ya, kemudian di sini 10. Kalau nilainya 9, ya berarti dia ada di sini gitu, rentangnya. Nanti tinggal dihitung, berarti menggunakan rumus yang ada di antara B dengan C ya. Sorry, C dengan D di sini. C dengan D. Nanti bisa dihitung yang ini misalkan. Ini antara C dengan D ini keliru ininya rumus saya rentangnya ya. Jadinya ini A dengan B, kemudian ini B dengan C, yang ini C dengan D harus saya. Nanti saya perbaiki slide-nya. Oke. Nah, kalau tadi
ada linear naik, linear turun, kemudian segitiga, ada trapesium, ini ada kurva kurva bahu. Nah, kurva bahu ini biasanya dia kombinasi dari ya tadi ada segitiganya, ada linear naiknya, ada linear turunnya, nanti juga bisa dikombinasikan dengan trapesium. Nah, biasanya nanti karena dia sudah hitungan ini sudah fungsi kompleks ya. Sudah fungsi fazi yang kompleks. Jadi nanti biasanya fungsi atau kurva bahu ini dipakai untuk mendevelop sistem, ya bisa juga mesin yang dia nanti untuk mesin cuci misalkan, yang dia di sana banyak variabelnya ya, mulai dari level air misalkan, kemudian ada apa namanya level air, kemudian ada berat berat dari pakaiannya misalkan. Berat pakaian kan konversinya adalah kilogram ya. Dan kalau air kan misalkan satuannya adalah liter. Ya nanti bisa kita coba kombinasikan di sini menggunakan satu fungsi namanya kurva kurva bahu misalkan. Ya, nanti ini kita coba bahas di pekan depannya ketika bahasan tentang inferensi. Jadi bagaimana kalau ada sebuah kasus kita pecahkan menggunakan pendekatannya logika fuzzy. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini dia menggunakan kurva pertumbuhan dan kurva penyusutan. Ini rumusnya belum saya masukkan ya, nanti saya masukkan. Jadi kita juga bisa menggunakan basisnya adalah kurva S sih sebenarnya ini ya. Cuman S-nya itu ada yang sama dengan yang tadi ya, ada linear naik dan juga ada linear turun. Nah, ini ketika kurva S juga ada yang S naik atau dia pertumbuhan, nanti ada S yang turun atau dia penyusutan. Nah, ini lengkapnya barangkali di sini ya. Cuma nanti saya coba tambahkan yang tadi di depannya. S yang naik itu berapa dan S yang turun itu berapa. Ini kurva kurva S-nya ya. Di sini ada nilai X-nya. Nilai X itu berarti ya tadi yang X yang mau kita cari. Jadi kalau di sini adalah 0, kemudian di sini katakan ada nilai, nanti X-nya itu ada di rentang di sini misalkan. Nah, nanti X-nya yang kita cari, dia sebenarnya berapa nilainya. Derajat keanggotaannya ini berapa. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Dari saya belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini juga masih fungsi dasar ya. Tadi kan kita sudah tahu fungsi S, kemudian fungsi kurva bahu, kemudian juga ada kurva linear dan kurva segitiga. Nah, sekarang ada kurva beta di sini. Sebentar. Oke, kurva beta penampakannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Di sini ada titik infleksi. Di sini ada gamma yang kemudian dia dioperasikan dengan nilai betanya. Nah, betanya ini ya nilainya kurang lebih ini ya, tadi setengah nilai dari lebar kurvanya. Itu adalah nilai betanya. Dan sebenarnya yang ini beta, kemudian Gauss, dan satu lagi ada pi ya, beta, Gauss, dan pi ini sebenarnya dia masuk kategorinya adalah kategori kurva lonceng ya. Jadi ada kurva lonceng beta, kurva lonceng pi, dan kurva lonceng Gauss. Nanti kita lihat
ketika implementasi ya. Ketika implementasi di sistem itu mana sebenarnya yang lebih cocok kita pakai gitu. Apakah Gauss atau Pi atau yang beta misalkan. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah kenal dengan apa namanya? Dengan macam-macam kurva ya. Kurva kemudian nanti yang tujuannya adalah setiap kurva itu punya fungsi keanggotaan yang nanti bisa menentukan besarnya nilai derajat keanggotaan. Ya, jadi ketika bicara Fazi, nanti Mas Iza sama Mas Ardi itu bukan bicara lagi 0 dan 1. Pokoknya ada di antara 0 dan 1. Kalau mau real, kita bicara di apa? Bicara di contoh kecil ya di kehidupan sehari-hari itu, nah kan kita bicara usia saja ya, usia. Jadi kalau yang dikenal itu hanya logika klasik 0 dan 1, berarti kan hanya ada tua dan muda misalkan. Tapi kan realnya nggak seperti itu. Realnya itu ada ini, misalkan dari mudanya saja, dari kategori mudanya bisa di breakdown lagi, misalkan ya, ada anak-anak, ada remaja, kemudian ada bayi misalkan, itu kan masuk kategori yang muda ya. Nanti ada lagi dari muda menjelang apa menuju ke tua ya. Misalkan ada parubaya, kemudian ada usia katakanlah produktif dan sebagainya. Itu kan kita bisa breakdown lagi. Nah, makanya Fazi itu untuk mengakomodir kebutuhan yang seperti itu. Kalau kita bicara di apa namanya? Di ini misalkan lomba mobil misalkan atau lomba lari ya. Kan ada pelari yang cepat, ada yang sangat cepat, tapi ada yang hanya cepat saja, ada yang lambat dan ada yang sangat sangat lambat. Nah, Fazi itu ya berpikirnya seperti itu. Artinya ketika kita buat sistem dengan inferensinya adalah menggunakan Fazi, ya harus bisa melakukan seperti harus bisa berpikir, harus bisa mengambil keputusan seperti layaknya manusia ngambil keputusan gitu. Jadi ketika manusia mengatakan bahwa dia itu adalah pelari yang cepat atau sangat cepat, ya berarti Fazi juga harus bisa menyebutkan seperti itu. Sistem yang dibentuk dengan Fuzzy logic. Kemudian selanjutnya adalah operator. Nah, operator ini ya dia operator yang layaknya sudah dikenal sebelumnya ya, operator logika. Ketika di apa? Ketika di logika klasik itu kan kita kenal banyak operator ya. Yang paling mudah dan dia jadi dasar adalah ada and, kemudian ada or dan ada not. Dan itu memang yang operasi dasarnya ya. Nah, nanti si Fazi ini untuk apa namanya? Melakukan operasi ya. Jadi ya tadi ya contoh di mesin cuci ya misalkan. Kalau yang dia pakai dua dua ini saja, dua fungsi keanggotaan ya. Ada fungsi keanggotaan, ada fungsi keanggotaan level air, kemudian ada fungsi keanggotaan berat pakaian misalkan. Nanti kan kita bisa membuat sebuah namanya rule ya, aturan. Jadi kalau misalkan kalau airnya banyak, n pakaiannya berat, maka nanti kan makanya itu bisa apa gitu, apakah ngasih warning, ada kelebihan beban, atau misalkan dia meningkatkan kecepatan putar motornya dan seterusnya. Nah, itu si operator ini untuk mengatasi yang itu gitu. Dia apa namanya mengkombinasikan tadi ya. Dua, paling tidak dua lah. Mungkin ada 3 atau 4, 5 dan seterusnya. Tapi paling tidak ada 2. Nah, nanti hasilnya disebut sebagai fire strength atau predikatnya. Nah, nanti ini detailnya ada banyak metodenya ya untuk melakukan inferensi ini. Itu kan berarti sama seperti manusia berpikir ya, kalau airnya banyak, pakaiannya banyak, maka nanti ya dia ngasih warning lah, beban Pak, lebih berarti dan di sini kita seterusnya. yang menentukan ya, Pak ya, bukan mesin yang menentukan ya, Pak ya. Bukan, kita membuat rule-nya.
Oh, kita menentukan berarti ya. Ya, jadi kita yang membuat rule-nya. Jadi ya tadi pertama kan kita desain dulu fungsinya ya. Mana tadi desain dulu kurvanya. Fungsinya berdasarkan kurva ya. Jadi misalkan kalau level air mau didesain pakai kurva trapesium, ya boleh gitu kan. Atau misalkan yang ini beratnya pakaian mau didesain pakai kurva segitiga juga boleh. Nanti berarti kurva si berat pakaian pakai kurva segitiga, nanti level airnya pakai kurva trapesium misalkan. Kemudian kita kombinasikan menggunakan operator tadi. Bisa operatornya N, bisa operatornya OR. Ya nanti kita yang menentukan. Rule-nya kita buat, kemudian kita implementasikan ke sistem, maka nanti sistemnya itu ya akan berperilaku seperti yang sudah kita desain kayak gitu. Nah itu mudahnya konsep dasar dari kecerdasan buatan itu ya seperti itu gitu. Jadi kita tuh membuat sistem itu ya berperilaku cerdas gitu kan sesuai dengan apa yang kita masukkan di sana gitu. Jadi kalau kita masukkannya rule-nya bagus, ya nanti perilaku sistemnya juga akan bagus. Tapi kalau rule yang kita buat jelek, ya bisa jadi ya hasilnya juga di luar yang kita harapkan kayak gitu. Oke, ya nanti operator pakai N, benar pakai OR atau pakai NOT. Ya, 3 itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh sederhana. Oke, jadi kalau misalkan di sana ada himpunan, ortuan atau gabungan ya. Union di sini. Nanti ada angka 0, ya apa? Si A ini punya himpunan nilai ya, ada 1, ada 0,2 dan 0,75. B-nya juga ada 0,2, 0,45 dan 0,50. Nanti kalau misalkan A digabungkan dengan B misalkan, berarti kan seolah-olah setiap apa namanya? Setiap anggotanya kan berpasangan ya. Ada 1 dengan 2, ada 0,2 dengan 0,45, 0,75 dengan 0,25. Nanti yang kita gunakan yang kita melakukan agregasi namanya ya. Nah, agregasi ini kita mau ambil yang mana? Apakah yang maksimum, apakah yang minimum, atau yang average misalkan. Ya sudah, nanti hasil gabungannya ini. Jadi kita gabungkan, kemudian kita lakukan agregasi di sini. Namanya ada fungsi agregasi untuk menentukan mana yang kita ambil. A dengan B ini yang mana yang mau kita pilih. Karena ya nanti ketika digabungkan ini bukan berarti nanti jadi 6 komponen ya. Ini kan yang A-nya 3 komponen, yang B-nya 3 komponen. Katakanlah yang ini X, Y, dan Z gitu ya. Berarti B juga punya X, Y, dan Z. Nah, nanti kita agregasi masing-masing. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, fungsi agregasinya kita pilih dan kita tentukan. Maksimum, minimum, atau average misalkan. Nanti muncullah hasil gabungannya. Oke, ini contoh ya. Oke, di sini misalkan untuk menentukan ini biasanya. Menentukan kalau di perusahaan itu kan biasanya bos perusahaan kan akan memberikan bonus ya untuk karyawannya misalkan. Nah, bonus ini bisa dibuat atau bisa di-create berdasarkan kategori tertentu misalkan. Atau misalkan bosnya pengen tahu sebenarnya karyawan saya itu ada berapa kategori sih gitu kan. Jadi misalkan saya pengen tahu yang dia usianya masih muda, kemudian ya gajinya tinggi misalkan. Ya sudah, nanti dari tabel, pastikan perusahaan punya tabel, punya data ya. Ada umur,
ada apa namanya misalkan gaji. Nah, nanti kita kelompokkan umur dengan apa? Kita punya daftar nama karyawan dengan umurnya dan nama karyawan dengan gajinya. Nanti kita tentukan, kita masukkan nilai itu ke fungsi keanggotaan. Kemudian kita lakukan ya tadi dengan operator kita agregasi. Gimana yang kita ambil gitu kan ketika umurnya muda dengan gajinya tinggi dengan nilai agregasinya adalah maksimum, ya berarti nanti kita dapat fungsi keanggotaannya adalah atau fungsi predikatnya ya. Ini kan fungsi predikat berarti nilai predikat atau nilai fire strength tadi ya. Berarti hasil apa? Hasil kombinasi dua fungsi keanggotaan. Ada umur misalkan kalau muda ya, kemudian berarti fungsi keanggotaan umur dengan fungsi keanggotaan gaji. Kita dapat nilai agregasinya 0,8. Nah, kalau tadi operator union itu agregasinya adalah maksimum, nanti ketika di operator N agregasinya adalah minimum. Ya. Jadi nanti operator tadi akan sangat sangat menentukan nilainya. Nilai yang bakal kita ambil gitu ya dari dua atau lebih fungsi keanggotaan. Oke. Nah, di sini kemudian ada operator yang terakhir ya, atau operator yang komplement. Oke, berarti kalau misalkan kita tahu bahwa derajat keanggotaan untuk usia muda dengan nilai X-nya adalah 27, berarti X-nya itu 27 ya. Jadi 27 itu dikatakan muda dengan derajat keanggotaannya 0,6. Nah, jadi mudanya itu tapi derajat keanggotaannya 0,6. Bentar, kalau misalkan kita coba Terusnya gimana Pak 0,6 itu derajat keanggotaan? jadi gini, misalkan yang kita pakai adalah fungsi segitiga ya. Misalkan yang kita pakai adalah fungsi segitiga. Oke, berarti tadi kan X-nya 27 ya. Berarti si X-nya ini 27. Nah, nanti derajat keanggotaannya 26. Sebentar. Sorry, derajat keanggotaannya tadi 0,8 ya. Ini sebentar ya. Ini gimana supaya saya bisa coret? Nah, mana tadi? Oke. Ini itu misalkan gini lah ya. Saya taruh di sini misalkan. Misalkan seperti ini ya. Karena kita pakai adalah kurva segitiga. Oke, tadi kan nilainya 27. Oke ya, nilai 27 berarti di sini itu mana ya? Di sini itu 27. 27 ya. Yang di garis 27 gitu kan. Nah, berarti nanti di sini akan ketemu nilai 0,6. Nah, makanya di sini Mas Ardi sama Mas Iza harus menentukan dulu A-nya ini berapa, B-nya ini berapa, C-nya ini berapa gitu kan. Nah, kalau B-nya misalkan di sininya 30, ya berarti 27-nya bukan di sini, 27-nya ya di sini. Itu Misalkan di sini. A, B sama C itu menentukan sesuai dengan data apa misalnya datanya tidak diketahui Pak? Iya, jadi misalkan gini, misalkan ya ada karyawan, ada gini. Kita punya tabel karyawan, nama karyawan dengan umurnya ya, misalkan ya. Jadi gini, sebentar, mana ya? Misalkan gini, ada karyawan ya, nama karyawan, misalkan sebutlah ada Ardi, ini ada saya ya, misalkan ini atau yang 37, ini misalkan 22, ini misalkan 25, atau misalkan ini 20 lah. Nah, berarti nanti kita bisa nih, berarti kan ini rentangnya tambah satu lagi deh.
misalkan ya Budinya 15. Nah, berarti kan sebenarnya di sini kita punya batas bawahnya kan 15, kemudian batas atasnya adalah 37 ya. Berarti misalkan di sini, misalkan nah kita pakai fungsi segitiga, karena nanti nilai derajat keanggotaannya tergantung fungsi yang kita pakai. Misalkan kita pakai segitiga di sini 15, kemudian tadi maksimumnya 37 ya. 37. Kemudian nah di sini maunya berapa gitu kan. Di sininya mau angka berapa? 20, mau angka 25 itu bebas. Tergantung yang desain ya. Desain sistem fazinya nanti. Nah, tapi hati-hati karena hasil desain ini nanti akan menentukan tadi ya, nilai fire strength-nya. Akan menentukan perilaku sistemnya. Nah, kalau kita sudah punya data, nanti kita tinggal spread di sini, taruh di sini, nilainya maunya berapa, nanti dia akan menentukan derajat keanggotaannya. Berarti kalau tadi di sini berapa? 27 ya, berarti nilainya di sini. Tadi ya 27, nanti 27 ya dihitung. Nah, rumusan hitungnya menggunakan rumusan yang ini. Mana ya? Nah, ini. Berarti dia tuh ada di antara B dengan C. Tadi C-nya itu berarti 37, kemudian X-nya adalah 27, kemudian C-nya 37 dan B-nya 25. Ya sudah, nanti ketemu nilai derajat keanggotaannya. Berarti 37. 37 min 27 dibagi 37 minus 25. Ini nilai ketemu nilainya. Dan maksimum yang pastinya dia di antara 0 dan 1. Oke ya, bisa diterima kira-kira? Bisa diterima, Pak. Oke. Lanjut ya, sebentar. Mana tadi? Oke, ini note sudah. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan tadi ya. Ya artinya ketika kita membuat fuzzy logic ini ya kita sedang melakukan penalaran ya, atau melakukan inferensi, atau melakukan berpikir ya. Jadi berpikir, kita membuat sistem yang berpikir seperti manusia berpikir, tapi konsep yang dipakai adalah ya tadi berdasarkan fungsi keanggotaan. Apakah segitiga, apakah trapesium kayak gitu kan. Nah, di sini nanti ya dia harus isi inferensinya itu menggunakan namanya teknik implikasi ya. Nah, implikasi itu apa? Konsep sederhananya sudah Mas Iza dan Mas Ardi dapatkan barangkali sejak lama ya, mungkin ketika kenal pemrograman C barangkali ya, di bahasa pemrograman, dasar pemrograman, Dasprog ya. Di Dasprog itu dikenal ada if kondisional ya. Yaitu if kondisional ini ya fungsi dasar yang dipakai di inferensi fuzzy. Oke ya. Nanti dia ada bagian antecedennya dan juga ada bagian konsekuennya. Oke, nanti di sini si implikasi ini akan punya dua fungsi, ada minimum dan ada dot product. Ya, nanti ini dia juga akan menentukan inferensinya ya. Nanti kita sampaikan di pekan depan ya, apakah menggunakan metode Tsukamoto atau menggunakan metode Mamdani atau Sugeno ya. 3 metode itu ya, jadi Tsukamoto, Mamdani dan Sugeno. Itu adalah inferensi fuzzy yang sementara ini ada ya, teknologinya ada. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Sebentar ya. Nanti, sebentar. Sorry. Mana ya? Mas Ardi sama Mas Iza sudah punya akun di GitHub belum? Sudah, Pak. Karena Sudah, Pak. Oke. Sudah ya. Oke, kalau sudah, saya coba alamat emailnya dikirim ke grup ya. Dikirim ke grup, kemudian supaya saya bisa jadikan kolaborator. Nah, mana ya? Kuliah. Kuliah. Alamat emailnya bisa dikirim sekarang. Saya rename. Oke, nanti kalau sudah ketemu emailnya di ini ya, di dikirim ke saya supaya saya bisa tambahkan sebagai kolaborator. Pak di pesan saya coba di chatnya, Pak. Saya udah cantumin satu. Oh, chat Zoom ya. Iya, satu. Oke, sebentar. Sebentar ya. Satu. Kolaborator. Oke. Oke, Mas, silakan di approve ya. Kalau Mas Iza sudah belum? Pakai nama boleh, Pak. Lupa Eh, emailnya. emailnya aja, Mas. Nama bisa nih, nama bisa sepertinya kalau nama. Bisa juga. Oke, sebentar. Supaya yang ini ya. Iya, benar. Oke. Nanti coba silakan di approve. Ya Itu di nanti approve gimana, Pak? Bentar, Pak. Saya lupa. di ini buka inbox emailnya. Larinya ke Di email biasanya. aplikasi Enggak, buka email. Ini Mas Ardi kan saya buat kan punya akun ini kan punya desktopnya. pakai email ya. Ya Iya, di pakai inbox. email. Oh, Ya. di emailnya. Oke, sudah. Hah? Kok nggak mau? Emailnya salah mungkin. Oh, salah salah akun saya. Oke. Nah, nanti silakan di approve ya. Nah, nanti di repository ini ada tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh ya nanti juga Mas Iza sama Mas Adi bakal dapat hal yang sama ya. Artinya algoritma yang kita bahas akan sama.
mulai dari Fuzzy, kemudian nanti ada KNN, Kamins, ada decision tree ya. Kurang lebih akan seperti ini. Mungkin nanti akan ada satu satu tambahan algoritma barangkali ya. Tapi paling paling tidak yang ini nanti kita bahas. Nah, nanti eh, setiap tugasnya di apa kita gunakan ini eh, Google Colab ya. Kalau tidak Google Colab, itu Mas Iza atau Mas Ardi nginstal apa namanya? Kok saya lupa ya. Bentar. Nginstal Anaconda. Tapi kalau komputer berat, pakai ini saja. Pakai Google Colab saja. Tapi yang dipersiapkan ini ya, nanti install apa? Kalau Google Colab kan sudah pasti punya ya, karena kan dia email apa ngikatnya ke akun Google-nya ya. Oke. Jadi kalau bisa nginstal Anaconda silakan nginstal, tapi kalau nggak bisa karena berat misalkan komputernya nggak kuat, pakai Google Colab saja. Oke, nanti setiap tugas di push ke sini ya, di push ke GitHub. Nah, untuk cara ngepushnya, coba Mas Ardi sama Mas Iza bisa bisa coba cari tutorial ya. Cara ngepush project, cara ngepush file dari Google Colab misalkan ke mana? Ke GitHub. Atau cara ngepush file dari komputer lokal ya ke Itu harus GitHub. download, itunya kan Pak ya, harus download aplikasinya di desktop ya. Yang Rasanya mana? kayak gitu. Kalau untuk nge-push project sih harus nge-push, tapi bisa sih mungkin sih kalau di web browser. Sebenarnya nggak mesti pakai aplikasi GitHub-nya ya. Kalau saya eh, bisa pakai apa namanya? Kalau saya pakainya biasanya pakai Eclipse kalau saya ya. Karena ngodingnya pakai Eclipse. Bisa juga pakai apa sih namanya? Itu Visual Eclipse Studio. untuk apa? Eclipse Eclipse untuk apa? untuk apa saja ya? Eclipse dasar. Jadi kalau misalkan ya hanya untuk nge-push-nya saja gitu kan. Enggak, Jadi berarti untuk apa Python ya Pak ya, bukan Java ya. Soalnya kan Eclipse kan ada banyak tuh untuk C++, C sharp, C ya plus si bisa sih. Untuk hanya apa jadi gitu? gini, codingnya sih nggak pakai Eclipse sebenarnya, hanya untuk nge-push-nya saja. Tapi kalau Hmm, misalkan mau pakai yang lain untuk nge-push-nya pakai pakai desktopnya GitHub ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tinggal di-push ke sini. Gitu ya. Bebas yang se ya cari yang paling mudah. Nge-push-nya pakai atau pakai aplikasi apa ya GitLab. GitLab. Eh, mana ya? Saya lupa nama aplikasinya satu lagi itu. Oke, nanti silakan dicoba ya. Cari yang paling mudah untuk nge-push-nya, tapi ya nanti itu setelah tugasnya terdefinisi ya. Nah, sekarang silakan kalau mau install Anaconda dulu, silakan install kalau itu bisa. Bapak Kalau yang nggak, Anaconda itu yang Bapak pakai apa ya? gimana? Yang Bapak pakai itu apa ya? Anacondanya, karena kan Anacondanya ini kan dia sudah eh, Ya kan wakili apa aja yang Bapak itu kayak Anaconda kan misalnya kan ada bisa bisa dibuka pakai Jupyter, bisa pakai apa itu kan buat kalau biar Anaconda kan bisa sudah kalau si Jupiter pokoknya kan itu. sudah ini sudah include di Anacondanya. Ya pakainya Jupiter sebenarnya yang kita pakai Jupiternya, yang lainnya enggak. Numpy kan contohnya Matplotlib kan bisa dipakai di Jupyter juga. Ya bisa Pokoknya bisa juga. sih.
Panda, TensorFlow. Oke, silakan dicoba ya kalau berat ya sudah pakai Google Colab saja. Oke ya, cukup ya. Coba. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, nah mana sih? Saya kehilangan kursor. Oke, Misalnya kalau untuk memang Visual Studio yang extension dibutuhin apa aja, Pak? Visual Studio Code. kalau Visual Studio Code-nya ya extensionnya Python karena kita codingnya NumPy pakai juga Python. download juga ya, NumPy sama itu pasti ya. Itu nanti downloadnya berdasarkan kebutuhan saja. Hmm. Pokoknya ekstensi yang diinstal pertama kali di mana? Di VS Code-nya itu ya untuk dia bisa mengenali bahwa dia adalah codingan untuk Python. Nanti library tambahannya kayak TensorFlow misalkan atau butuh Pandas atau butuh NumPy dan butuh lainnya itu nanti diinstal berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau nanti ketika belajar Fuzzy itu library-nya butuh apa saja gitu kan ya, nanti ketika codingnya sudah jadi dia kan bakal ketahuan nih, oh butuh libnya ini saja. Jadi yang install library-nya saat butuh saja. Jadi jangan jangan diinstal semua. Pasti berat kalau diinstal semua. Oke, cukup ya. Oke, kalau tidak lagi yang ingin ditanyakan, barangkali bisa saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kamis depan kita masih kuliah ya, sebelum liburan. Karena saya khawatirnya nanti susah cari pengganti kalau setelah liburan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala macam kekurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, siap.